memulai belajar inti dari inti kelas live kefarmasian. Oke, sebelum kita memulai kelas, kita berdoa bersama supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, kemudian tidak ada gangguan dan halangan dari kelas kita malam hari ini. Kebetulan di tempat saya juga sedang hujan, jadi harapannya tidak ada gangguan sinyal juga, begitu pula untuk teman-teman. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, cukup. Ada pertanyaan sebelum kita mulai masuk ke materi dan membahas soal pretest yang sudah teman-teman kerjakan? Aman ya? Kalau aman, tidak ada pertanyaan, kita akan coba membahas. Tapi sebelumnya mungkin saya izin nanti teman-teman kalau misal ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, langsung nyalakan mikrofonnya aja, karena kadang saya kurang begitu notice kalau teman-teman, lewat chat atau mungkin boleh disampaikan ke yang lain kalau misalnya ada yang tahu ada kolom chat yang harus dijawab, teman-teman sampaikan ke saya ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar 5 materi besar, tapi akan dibagi menjadi 2 sesi supaya teman-teman tidak bosan. Sesi pertama nanti dengan saya, sesi kedua nanti dengan Kak Bayu. Yang akan masuk di sesi pertama adalah tentang materi di saluran pencernaan, nanti teman-teman akan belajar tentang sirosis, kemudian ada konstipasi, berikutnya ada tentang saluran pernafasan, nanti kita akan belajar tentang batuk atau pilek, kemudian tentang PPOK. Materi lain nanti akan disampaikan oleh Kak Bayu tentang infeksi, kemudian THT mata, tentang glukoma, dan penyakit kulit. Oke, sebenarnya untuk penjabaran materi ini ada banyak yang belum bisa disampaikan malam hari ini, jadi harapan teman-teman tetap mempelajari yang lebih dalam. Dan konstipasi kan ada diare, kemudian ada GERD, dispepsia, dan lain-lain. Itu tidak muncul untuk soal malam hari ini, jadi harapannya teman-teman tetap belajar mandiri juga, selain teman-teman belajar bersama teman. Tuh, mungkin kita mulai dari materi awal ya. Di materi pertama kita akan membahas tentang sirosis. Sirosis ini kita masukkan ke dalam materi saluran pencernaan karena memang masih ada hubungannya dengan lambung, kemudian hepar gitu ya. Ini ya, apa yang dimaksud dan kenapa sirosis itu bisa terjadi? Sirosis itu adalah penyakit yang diakibatkan adalah karena kerusakan hepar. Hepar itu sama seperti jaringan-jaringan tubuh kita pada umumnya. Ketika mengalami peradangan, ada luka, dia akan mengalami pengerasan. Nah, pengerasan dari bagian atau sel-sel hepar itu bisa membentuk fibrosis yang akan memperbanyak dan memperparah apabila kerusakan itu terjadi secara terus-menerus. Gitu. Kemudian apa saja penyebab atau patogenesis dari sirosis itu? Ternyata ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya sirosis hepar. Di antaranya adalah infeksi virus. Bisa virus hepatitis B, C, atau hepatitis D. Kemudian riwayat penggunaan alkohol atau sakit hepar karena riwayat sering minum alkohol. Kemudian ada steatohepatitis, ini tidak disebabkan karena alkohol. Kemudian penyakit autoimun, sklerosis, kemudian terkait genetik seperti hemokromatosis, kemudian penyakit Wilson, dan
alfa-1 antitrypsin defisiensi, dan ada beberapa zat toksin penyebab sirosis, seperti obat, dan lain sebagainya. Tingkat keparahan dari penyakit sirosis ini tergantung dari beberapa faktor resiko penyebab tadi. Dari kerusakan hepat, terbentuklah jaringan parut yang memperbanyak yang semakin banyak disebut fibrosis tadi. Kemudian adanya fibrosis apabila semakin parah akan membentuk sirosis. Sirosis ini sifatnya tidak mudah kembali ke posisi normal. Jadi adalah bentuk irreversible dari fibrosis. Yang mana regenerasi sel pada sirosis ini sudah lebih sulit. Apa saja komplikasi dari sirosis hepar? Ada banyak komplikasi, di antaranya ketika berhubungan dengan saluran darah, itu pasien ada risiko portal hipertensi, kemudian pada uh, inflamasi di epigenetik dan onkogen itu bisa menyebabkan hematoselular karsinoma, kemudian dapat menyebabkan komplikasi hepatic insufficiency, dan beberapa kondisi lain seperti trombositopenia, kemudian adanya jaundice atau kekuningan, eh, peningkatan INR, kemudian udem perifer, asites, hepatopulmonari, dyspnea atau hipoksemia yang dapat memicu keparahan hipoksemianya, kemudian sitopenia, dan ada pendarahan atau hipovolemia. Jadinya komplikasi ini akibat adanya sirosis. Maka mungkin penyakit dari sirosis ini selain mengobati sirosisnya juga akan mengobati komplikasi-komplikasi dari sirosis tadi. Misalnya ada pendarahan, kemudian ada hipertensi portal, kemudian ada peningkatan INR. Nah, masing-masing dari komplikasi ini juga akan diobati. Gitu. Kita masuk ke manajemen terapi sirosis hepatik berdasarkan komplikasinya. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa tujuan dan harapan ketika seseorang itu diterapi sirosis. Yang pertama adalah identifikasi atau obati penyebabnya dulu. Misalnya kalau dia sirosisnya karena virus, berarti berikan terapi antivirus yang sesuai untuk meniadakan penyebabnya. Kemudian hilangkan beberapa penggunaan obat yang bisa memicu atau yang menyebabkan sirosis. Dan berikan beberapa plan seperti penggunaan natrium itu dikurangi kalau pada kondisi asites atau pembengkakan, dan ditambah obat diuretik seperti furosemid ditambah spironolakton. Apabila portal hipertensi itu diberikan terapi beta blocker yang non-selektif seperti nadolol, propanolol, carvedilol. Kemudian untuk mengobati pendarahan di variseralnya itu octreotide tambah EFL. Sebagai profilaksisnya bisa ditambahkan antibiotik, contohnya ceftriaxone. Kemudian untuk prevensi mencegah dengan nadolol atau propanolol. Kemudian untuk SBP-nya, apabila sudah ada infeksi spontaneous bacterial peritonitis, harus diberikan antibiotik empiris yang sesuai, seperti cefotaxime. Kemudian hepatik ensefalopati itu diberikan terapi dengan laktulos, boleh ditambah rifaximin, serta pembatasan intake protein dari tubuh seseorang. Ini berdasarkan komplikasi masing-masing. Pertama adalah tentang komplikasi asites, itu ketika
kondisi asitesnya grade 1 sampai dengan 2, lini pertamanya adalah spironolakton tunggal. Apabila spironolakton tunggal ini kurang memperbaiki kondisi pasien, maka lini keduanya adalah ditambahkan diuretik lain, yaitu ditambahkan furosemid. Kemudian dikontrol, diberikan jika penurunan berat badan kurang dari 2 kg per minggu atau ketika terjadi hiperkalemia. Kemudian di ketiga, ketika lebih parah kondisinya, maka prosedur parasintesis diikuti dengan pemberian albumin jika cairannya terbuang lebih dari 5 liter, dan lakukan monitoring seperti berat badannya 0,5 kg per hari, disertai penurunan udem, atau penurunan berat badan kurang dari 1 kg per hari, ditambah adanya udem, atau penurunan lingkar pinggang. Berikutnya adalah komplikasi hipertensi porta. Preventif atau pencegahan dari variceal bleeding itu dengan beta blocker non-selektif seperti propanolol, nebivolol, carvedilol. Kemudian EVL pada yang tidak merespon kontraindikasi dengan obat. Pada pasien dengan varises kecil dengan faktor resiko atau varises yang besar tidak diindikasikan pada pasien tanpa varises. Kemudian terapi untuk mengobati pendarahan variselnya pertama adalah penghentikan pendarahan, seperti penggunaan okreotet atau somatostatin atau terlipresin. Kemudian antibiotik pencegah infeksi peritoneal spontan seperti ceftriaxone atau norfloxacin selama maksimal 7 hari, penggantian cairan, atau apabila diperlukan transfusi darah atau infus kristaloid. Berikutnya adalah gastroskopi, endoskopi dengan pretreatment atau dengan erythromycin untuk membantu mengeluarkan darah sisa dan agar lebih terlihat. Dan adalah pencegahan sekunder dari variceal bleeding-nya dengan beta blocker non-selektif propanolol, nebivolol. Berikutnya adalah pengobatan apabila sudah terjadi infeksi spontaneous bacterial peritonitis. Pasien dengan jumlah polimorfonuklear dalam cairan asites lebih dari atau sama dengan 250 sel per mm pangkat 3 harus menerima terapi antibiotik empiris. Antibiotik empirisnya apa? Biasanya adalah penggunaan cefotaxim atau ceftriaxone atau piperacillin tazobactam ketika SBP-nya didapatkan dari komunitas. Ya, komunitas acquired atau didapatkan dari komunitas infeksinya, maka pilihannya adalah generasi ketiga cephalosporin atau piperacillin tazobactam. Apabila terkena SBP atau SBE-nya ini dari rumah sakit atau healthcare associated, maka dia kurang merespon terhadap golongan obat cephalosporin generasi ketiga, biasanya lebih menggunakan obat-obat yang sudah tingkat antibiotiknya itu lebih tinggi, yang biasa digunakan pada MDRO atau pada terapi sepsis. Atau ketika terjadi infeksi nosokomial, terapinya dengan carbapenem sendiri atau ditambah daptomycin, vancomycin, atau linezolid, tambahkan prevalensi penggunaan obat dari MDR dengan bakteri gram positif atau terapi pada sepsis. Berikutnya adalah hepatic encephalopathy, adalah kondisi neurologis akibat penumpukan amonia. Gejala ringannya adalah perubahan perilaku, gejala beratnya adalah koma. Pada pasien ini biasanya ketika bernafas itu sudah sangat terasa, atau kalau bicara itu amonianya sangat terasa. Terapinya adalah dengan penurunan konsentrasi amonia dengan menghambat produksi amonia atau meningkatkan eliminasinya, seperti pertama, gunakan laktulosa, oksatif, dan menurunkan produksi amonia. Kemudian PEG, polyethylene glycol sebagai laksatif.
Kemudian antibiotik yang dapat digunakan bisa metronidazole, neomycin, rifaximin sebagai penurun produksi amonia dari bakteri usus dan suplemen zinc untuk amonia detoksifikasi. Oke, sebelum kita membahas soal, teman-teman juga kerjakan di pretest, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk terapi sirosis hepatik? Apabila aman, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kita bahas soal nomor satu. Seorang pasien wanita usia 46 tahun dengan sirosis hepatik mengalami asites yang tidak berespon optimal terhadap diet rendah garam. Jadi dia sudah di terapi non-farmakologi penurunan penggunaan garam. Dokter meresepkan spironolakton 100 mg per hari. Jika pasien tidak menunjukkan perbaikan dalam beberapa hari, obat apa yang biasanya ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas terapi asites? Jawabannya apa? B. B. Tadi pada lini pertama, penggunaan spironolakton tunggal. Apabila spironolakton tunggal kurang mengobati atau dia tidak memperbaiki secara baik, maka spironolakton harus dikombinasikan dengan suatu diuretik loop atau diuretik kuat. Maka furosemid di sini perlu ditambahkan pada kondisi pasien soal nomor 1. Untuk metronidazole ini untuk terapi antibiotiknya, propanolol untuk hipertensi portalnya atau untuk pencegahan. Kemudian laktulosanya ini untuk ensefalopati hepatik dan neomycin untuk antibiotiknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah furosemid. Lakukan pengurangan natrium dan berikan terapi diuretik. Apabila spironolakton sendiri sebagai golongan antagonis aldosteron itu kurang memperbaiki, maka ditambahkan dengan furosemid. Kenapa spironolakton ini digunakan sebagai first line? Ternyata sirosis itu sering menyebabkan hiperaldosteron sekunder. Maka spironolakton sebagai antagonis aldosteron di situ kerjanya bisa beriringan. Kemudian furosemid di sini digunakan sebagai diuretik loop atau diuretik quant. Sehingga pengeluaran natrium dan air lebih maksimal. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Boleh dilanjut? Aman ya? Aman, Kak. Oke, kita lanjut. Ini tadi untuk materi yang sudah dibahas sebelumnya bahwa spironolakton sebagai lini pertama, lini keduanya spironolakton ditambah furosemid. Kemudian maintenance berat badan. Grade ketiganya baru prosedur parasintesis juga dilakukan monitoring terhadap berat badan dari pasiennya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Seorang pria usia 58 tahun dengan sirosis hepatik dirawat karena asites refraktor. Analisis cairan asites menunjukkan kadar protein kurang dari 1 gram per desiliter dan pasien memiliki kadar bilirubin total serum lebih 2,5 mg per desiliter. Kita mempertimbangkan pemberian antibiotik profilaksis untuk
mencegah spontaneous bacterial peritonitis atau SBP. Obat yang paling tepat untuk profilaksis SBP adalah, jadi pasien ini belum didiagnosa SBP, tapi kita butuh terapi pencegahan sebelum terkena SBP. Apa jawaban yang tepat untuk kasus soal nomor 2? C. C. Norfloxacin, ada jawaban lain? C, Kak. Oke, sepakat semuanya, kita coba bahas di sini ya. SBP adalah infeksi spontan dari cairan asetes tanpa sumber infeksi intraabdominal. Pasien dengan sirosis dan asetes memiliki risiko tinggi terkena SBP. Kenapa? Karena cairan di dalam tubuhnya menumpuk. Cairan-cairan itu tidak bisa diproses, yang mana cairan yang harus stay dalam tubuh, mana cairan yang harus dikeluarkan gitu. Artinya cairan itu kalau kita tahu bahwa air yang mengendap dia tidak bisa dibuang gitu. Biasanya kan akan banyak timbul bakteri. Nah, ini juga sama konsepnya. Kalau cairan di dalam tubuh seseorang, mana yang harus stay dan mana yang harus dikeluarkan itu tidak bisa dipisahkan, maka adanya infeksi atau kemungkinan terjadinya infeksi itu akan semakin tinggi, terutama adanya spontaneous bacterial peritonitis, infeksi di peritoneum. Oleh karena itu, perlu beberapa profilaksis ketika ada protein di dalam cairan asitesnya kurang dari 1,5 gram per desiliter dan disertai beberapa faktor resiko seperti bilirubin totalnya lebih dari 2,5, kreatinin lebih dari 1,2, atau natrium serumnya kurang dari 130. Pada kondisi seperti ini, biasanya profilaksis sangat dianjurkan karena resikonya tinggi terhadap infeksi peritonitis. Obat yang biasa digunakan adalah norfloxacin 400 mg untuk oral sekali sehari. Gitu. Jelas, ada yang mau didiskusikan? Aman ya? Kalau aman, kita coba bahas untuk soal nomor 3. Jadi, soal nomor 3 tentang seorang pria 60 tahun dengan sirosis hepatis akibat alkohol datang ke IGD dengan hematemesis dan melena. Tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit. Kemudian endoskopi menunjukkan pendarahan aktif dari varises esofagus. Setelah stabilisasi cairan, manakah kombinasi terapi farmakologis dan non-farmakologis yang paling tepat untuk menangani pendarahan akut ini dan mencegah kekambuhan atau profilaksis sekunder? Yang C, Kak. C. Ada jawaban lain? Sama, Kak. C juga. Sama C ya. Kita coba cari ya. Ternyata endoskopi ligasi, propanol atau beta blocker yang non-selektif ditambahkan antibiotik itu memang digunakan sebagai terapi dari pencegahannya. Preventif varicella bleeding, kita pilih beta blocker non-selektif seperti propanolol, kemudian nebivolol, dan carvedilol. Kemudian terapi EFL merupakan suatu prosedur yang menangani varises dengan cara laser. Kepanjangannya adalah endovenous laser ablation. Berikutnya adalah endoskopi dan juga penggunaan antibiotik sebagai terapi profilaksisnya.
Oke, ini untuk soal nomor 3. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Apabila aman, saya izin lanjut ke materi berikutnya ya, tentang konstipasi masih di saluran pencernaan. Konstipasi ini adalah kondisi kesulitan dalam buang air besar, biasanya lebih dari 3 hari, atau ada beberapa kondisi seperti, eee, buang air besarnya itu jadi keras atau sakit, atau didefinisikan sebagai frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu disertai dengan feses kering dan keras. Kondisi konstipasi ini biasanya atau paling sering itu terjadi karena pertama adalah penggunaan opioid, kemudian ada beberapa kondisi lain seperti, modifikasi gaya hidupnya itu kurang sehat, dietary-nya kurang fiber, kurang serat, maka terjadilah konstipasi ini. Untuk yang spesifik terhadap opioid, konstipasi terjadi, maka yang pertama dilakukan adalah hentikan obat yang menyebabkan konstipasi dulu, baru berikan terapi seperti osmotik atau stimulan laksatif, kemudian lubiprostone atau, opioid reseptor antagonis seperti methylaltrexone, kemudian nalmedine. Kemudian untuk konstipasi yang bukan karena opioid, itu dibagi lagi menjadi 2. Apakah konstipasinya akut ketika konstipasi sering terjadi kurang dari 3 sampai 6 bulan, atau dia memang sudah kronis, sudah lebih dari 6 bulan dan kondisinya sering mengalami konstipasi. Untuk yang kronis, itu yang paling disarankan adalah golongan secretagogue itu seperti lubiprostone, linaclotide, kemudian flecamatide. Kalau yang masih akut ada 2 pilihan, tambahkan osmotik laksatif seperti PEG atau penggunaan laksatif stimulan seperti Bisakodil. Nah, untuk teman-teman menghafalkan secara mudah golongan obat konstipasi bisa dihafalkan KOBES. KOBES itu kepanjangan dari K-nya adalah konstipasi, O itu golongan osmotik, B itu golongan bulk, E itu golongan emolien, dan S adalah stimulan. Inti dari terapi konstipasi adalah menambah, lunak atau melunakkan feses atau mempercepat pengosongan lambung sehingga makanan itu cepat dicerna, sehingga, fesesnya itu mudah dikeluarkan. Pertama adalah golongan osmotik, contohnya delaktulosa, sorbitol, dan PEG 3350. Pada golongan ini atau golongan osmotik, itu akan menambahkan, cairan sehingga fesesnya lebih basah gitu ya. Biasanya dia punya onset 1 sampai 3 hari, kemudian mekanismenya meningkatkan osmosis dan menahan air tetap berada di usus. Berikutnya adalah golongan bulk forming agent, contohnya adalah serat, nitroselulose, kemudian psyllium. Hampir sama, dia menahan air di usus dan mempertahankan peristaltik usus, supaya gerakan peristaltiknya juga terus dilakukan. Berikutnya adalah golongan emolien, contohnya N-A-docusate, menambahkan air dan lemak ke dalam feses, kemudian golongan stimulan seperti Bisakodil dan Sena, meningkatkan peristaltik dari usus. Kemudian selain kurang kurang serat, kemudian penggunaan opioid, ternyata bukan hanya opioid yang dapat memicu terjadinya konstipasi. Beberapa obat-obat lain itu bisa menyebabkan konstipasi, di antaranya adalah penggunaan analgetik.
Kemudian prostaglandin sintetis, opiat jelas ya, dia yang efek samping konstipasinya sangat tinggi. Kemudian NSAID, antikolinergik, antihistamin, Parkinson agent seperti benztropine dan triacylphenidil, phenothiazide, tricyclic antidepresan, antacid containing calcium carbonate atau aluminium hidroksida, golongan barium sulfat, kemudian ada calcium channel antagonis, clonidine, golongan diuretik yang non-potassium sparing, ganglionic blocker, iron preparation, ini ya, besi itu juga faktor pemicu konstipasi. Kemudian muscle blocker seperti D-tubocurare, kemudian succinylcholine dan polystyrene sodium sulfonat. Opioid adalah obat yang menyebabkan konstipasi dengan mekanisme memperlambat transit intraluminal konten dan meningkatkan kapasitas gut dengan cara memperlambat kontak dan absorpsi di usus. Ini juga salah satu faktor pemicu konstipasi. Opioid itu akan menahan kerja dari gerakan peristaltik, sedangkan kita butuh obat konstipasi tadi yang bisa mempercepat atau memperbaiki gerakan peristaltik itu tetap berjalan secara optimal. Kemudian agen antikolinergik itu menyebabkan konstipasi dengan berbagai mekanisme, salah satunya menurunkan kontraktilitas otot pada usus, dan NSAID memiliki efek samping konstipasi dengan cara menghambat sintesis di prostaglandin. Berdasarkan kriteria pasien, konstipasi ini dikategorikan terapinya. Untuk pasien dewasa, tidak ada penyerta, ini biasanya lebih umum. Tidak ada kontraindikasi yang berlebih, karena tidak ada kondisi penyakit atau kondisi khusus. Untuk dewasa, agen bulking seperti psyllium sebagai terapi yang disarankan, kemudian ada laksatif osmotik seperti PEG lactulose, agen prokinetik seperti cisalprid, kemudian metoclopramid, kemudian anak kurang dari 1 tahun. Untuk kurang dari 1 tahun masih sangat rentan ya, makanya untuk anak-anak kurang dari 1 tahun ini terapinya sangat khusus, serat alami, yaitu dengan ekstrak malt, sirup jagung, atau kalaupun perlu bahan-bahan obat itu yang lebih aman seperti laktosa dan sorbitol. Tidak direkomendasikan laksatif stimulan dan enema. Ketika sudah lebih dari 1 tahun usia anaknya, PEG bisa menjadi pilihan pertama, alternatifnya bisa laksatif stimulan, bisa kodil, kemudian alternatif keduanya adalah laktulosa dan glukosamin. Untuk lansia yang disarankan adalah basisnya PEG, ibu hamil itu bisa kodil. Setelah itu untuk materinya, apakah boleh dilanjut ke pembahasan soalnya dulu? Bisa. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soalnya ya. Seorang anak 3 tahun mengalami konstipasi. Ibu dari anak tersebut mengatakan belum buang air besar selama 2 minggu belakang. Terapi yang aman untuk pasien tersebut adalah, jadi kita butuh terapi konstipasi anak 3 tahun, berarti sudah lebih dari 1 tahun. Maka yang disarankan adalah penggunaan PEG, Kak. PEG ya, kita cek. First line-nya PEG atau laksatif osmotik dan second line-nya adalah laksatif stimulan. Untuk anak lebih dari 1 tahun, kita perlukan PEG sebagai first line, laksatif stimulan, contohnya bisa kodil, laktulose, dan dokusate. Untuk yang lebih dari 1 tahun ini, sudah relatif aman apabila memang diperlukan menggunakan enema. Tapi untuk yang 1 tahun ini, dikontraindikasikan laksatif baik yang stimulan maupun yang enema. Jadi jawabannya benar yang A, PEG. Aman? Boleh dilanjut? Lanjut, Kak. Kita lanjut ya untuk pembahasan soal nomor 5. Seorang ibu hamil usianya 25 tahun mengalami konstipasi. Kondisi konstipasi ini cukup mengganggu aktivitasnya. Ibu tersebut datang ke dokter Hobson untuk meminta resep konstipasi yang dialami.
Obat yang dapat digunakan untuk pasien tersebut adalah golongan. Laksatif stimulan, Pak. Oke, kita bahas ya. Untuk ibu hamil, itu laksatif stimulan seperti bisakodil menjadi saran yang utama pada kondisi pasien ibu hamil dengan konstipasi. Oke, aman? Aman, Kak. Kita lanjut. Untuk materi saluran pencernaan, kita tutup sementara. Kalau ada pertanyaan, boleh kita lanjut ke materi saluran pernafasan. Kita belajar di PPOK. Ada yang tahu kepanjangan PPOK? Penyakit apa? Paru, obstruksi kronis. Iya. Apakah sama PPOK dengan COPD? Sama ya, PPOK atau COPD. COPD ini chronic obstruction pulmonary disease. Jadi bahasa Inggrisnya PPOK ya COPD ini gitu. Kenapa kita bahas PPOK ini seringkali dia akan bersebelahan dengan asma? Karena mekanisme terjadinya penyakit hampir sama, tapi berbeda sebenarnya. Terapinya pun hampir sama, tapi dia sama tapi berbeda. Oke, kita lihat perbedaan antara asma dan PPOK dulu ya. Jadi untuk pengertiannya secara umum, terjadinya obstruksi atau sumbatan yang terjadi secara kronis. Kronis itu kan artinya dia sudah terjadi dalam waktu yang lama. Tandanya adalah keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya atau reversible berada, ini bacanya gini, dengan keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversible atau bahkan adanya obstruksi dalam saluran pernafasan pada PPOK, ini sumbatannya hampir bersifat irreversible. Kenapa demikian? Hambatannya ini sudah terjadi dalam waktu yang lama. Kalau mau membuat dia normal kembali itu makin susah. Teman-teman di sini sedang adzan. Kita tunggu 2 menit dulu ya, sampai nanti adzannya selesai kita lanjut kembali. Mau ditunggu sebentar ya. Baik, Kak.
yang menunggu. Jadi PPOK itu berbeda dengan asma dilihat dari cara saluran pernafasannya itu mudah kembali atau tidak. Kalau asma itu biasanya bersifat reversible. Ya, kita lihat gambar di kanan. Obstruksi atau sumbatan ini bersifat hampir irreversible. Tapi kalau asma, bisa terjadi penyempitan atau banyak mukus di saluran pernafasan, tapi ketika diobati, saluran itu akan kembali normal. Itulah mengapa PPOK punya sifat yang kronis dan progresif, serta berhubungan dengan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel atau gas berbahaya. Jadi sebenarnya PPOK ini tidak yang langsung, PPOK ini terjadi karena adanya tumpukan zat-zat yang masuk ke saluran pernafasan, seperti pasiennya itu merupakan perokok aktif atau perokok pasif yang memang setiap hari sering kemasukan asap-asap rokok, atau seseorang yang bekerja di industri, contohnya yang bekerja di industri tekstil atau yang ada di industri asbes. Dia kan sering terhirup oleh debu-debu yang berbahaya sehingga menyebabkan sumbatan yang ada dalam saluran pernafasannya. Gitu. Dilihat dari faktor resikonya dulu. Ada beberapa. Di antaranya adalah faktor resiko exposure atau paparan dari luar. Contohnya adalah dari rokok, kemudian dari debu atau zat kimia yang masuk, atau dari polusi udara. Maka ya memang ini cukup tricky untuk kita yang memang bekerja, beraktivitas di daerah yang memang udaranya kurang baik, terutama yang dekat-dekat industri. Atau dari beberapa kondisi seperti kondisi genetik, atau adanya hiperresponsif di saluran pernafasan, atau ada beberapa kondisi saluran pernafasan itu yang ada yang bermasalah gitu, impaired lung growth atau di pertumbuhan paru-paru yang bermasalah saluran pernafasannya. Gejala dari kondisi PPOK ini adalah batuk kronis, batuk yang tidak kunjung sembuh dengan obat, kemudian produksi sputum yang terjadi secara kronis, dan dyspnea atau kesulitan dalam bernafas. Batuknya produktif, memproduksi lendir atau mukus, pasiennya akan mengalami kelelahan karena nafasnya itu sulit, bernafasnya itu pendek, dan adanya nyeri dada. Ini untuk perbedaan asma dan PPOK secara umum, onset atau terjadinya penyakit, biasanya PPOK terjadi pada usia lanjut, lebih dari 40 tahun, karena tadi paparan zatnya itu sudah terjadi secara terus-menerus. Kalau asma bisa terjadi di semua usia, baik dari anak, kemudian remaja, dewasa, itu tidak seperti PPOK faktor resikonya. Kemudian riwayat merokok atau tidak, biasanya pasien PPOK itu merokok lebih dari 20 tahun atau menjadi perokok pasif. Tapi kalau asma, biasanya tidak merokok, atau biasanya juga ada yang merokok. Riwayat keluarga, tidak ada riwayat keluarga untuk PPOK kecuali kekurangan alfa-1 atau antitrypsin. Kemudian kereversibelan saluran nafas hampir tidak reversibel penuh atau hanya reversibel sebagian dengan bronkodilator. Artinya harus alat tambahan yang dipasang, kemudian berhenti merokok dapat mengurangi penurunan fungsi paru, sedangkan asma sifatnya reversibel, masih bisa kembali ke fungsi saluran pernafasan normal. Kemudian pola gejalanya, PPOK bisa terjadi kronis, progresif lambat, dan tidak spesifik. Kemudian asma itu bervariasi dari hari ke hari. Kemudian
batuk itu adalah ciri khas yang paling menonjol. Kalau asma biasa terjadi dini hari atau malam atau setelah terjadi latihan atau aktivitas fisik yang kuat. Sputum itu khas pada PPOK dan jarang, tapi pada asma itu sering. Kemudian peningkatan IgE itu sering terjadi pada asma, eosinofil jarang pada PPOK atau bisa terjadi pada asma. Kemudian dari sel inflamasi asma dan PPOK ini akan diperbandingkan kembali. Pada kondisi PPOK itu sel inflamasi yang dominan adalah neutrofil, asma itu eosinofil, makrofags lebih besar di PPOK juga, kemudian CD8 T cell, kemudian asma itu CD4, dan T cell yang T helper 2. Sedangkan mediator kunci di PPOK itu interleukin, TNF, interleukin 1, 6, dan NO. Sedangkan pada asma, eotaksin, interleukin 4, 5, 13, dan NO-nya lebih dominan dibandingkan dengan PPOK. Stres oksidatif itu banyak terjadi pada PPOK ketimbang pada asma. Terjadinya gangguan, biasanya PPOK itu di saluran pernafasan perifer, parenkim, paru, dan pembuluh darah paru, sedangkan pada asma itu pada saluran nafas proksimal. Dampak anatomis yang terjadi akibat PPOK adalah metaplasia, squamosa, metaplasia mukosa, fibrosis saluran nafas yang bersifat kecil, kemudian destruksi parenkim, remodeling pembuluh darah paru. Sedangkan pada asma, epitel yang rapuh, metaplasia mukosa, penebalan membran basalis, dan bronkokonstriksi. Respon terapi biasanya PPOK ini kurang merespon terhadap bronkodilator, kemudian kurang respon terhadap steroid, sedangkan asma dia memiliki respon yang baik terhadap bronkodilator dan steroid. Untuk terapinya dia hampir sama. Sama-sama menggunakan anti-inflamatori, sama-sama menggunakan bronkodilator, tapi nanti pilihannya akan tergantung dari kondisi pasiennya. Contohnya di antiinflamasi ada kortikosteroid, antileukotrien, kromon, kemudian teopilin. Bronkodilator itu beta-2 agonis, antikolinergik, anti-IgE. Pada COPD itu bronkodilator beta-2 agonis, antikolinergik, teopilin. Antiinflamatori yang digunakan pada COPD, kortikosteroid, penggunaan oksigen, mucoactive drugs, antibiotik, dan vaksin. Mekanisme kerja obatnya. Karena obatnya hampir sama golongan dengan asma, maka kita pun akan belajar di golongan obat-obat asma. Pertama ada beta-2 agonis. Beta-2 dibagi menjadi beta-2 jadi 2. Ada SABA atau short acting beta agonis dan ada LABA, long acting beta agonis. Di SABA contohnya ada albuterol, salbutamol, levalbuterol, kemudian bisolterol, pirbuterol, dan telbutalin. Sedangkan pada LABA itu salmeterol, formoterol, dan arformoterol. Mekanisme kerjanya adalah simptomimetik selektif reseptor beta menyebabkan relaksasi otos bronkus dan bronkodilator, dan juga dapat meningkatkan pembersihan mukosiliar. Maka tadi ketika ada mukus di saluran pernafasannya, golongan beta-2 agonis ini yang akan menyingkirkan mukosa-mukosanya ini dan memperlebar saluran pernafasannya. Kemudian ada golongan antikolinergik, dibagi lagi juga menjadi 2, short acting antimuskarinik dan long acting antimuskarinik. Di short acting ada ipratropium, di long acting ada tiotropium dan aclidinium bromida. Mekanisme kerjanya adalah menghambat selektif kompetitif pada sel kerja asetilkolin dan pada reseptor muskarinik pada otot polos bronkus sehingga menyebabkan efek bronkodilatasi. Dan kortikosteroid itu dibagi menjadi 2, apakah inhalasi atau ICS, inhalasi kortikosteroid, atau yang oral kortikosteroid.
ICS contohnya ada fluticasone budesonide, oral ada metilprednisolon atau prednisolon. Mekanismenya mengurangi permeabilitas kapiler untuk menurunkan mukus, menghambat pelepasan enzim proteolitik dan rileukosit, dan menghambat prostaglandin. Kemudian terapi lainnya ketika PPOK ini dengan infeksi, maka antibiotik yang disarankan adalah golongan makrolida seperti azitro, kemudian claritro, ditambah atau pilihannya adalah second atau third generation cephalosporin atau doxycycline. Antibiotik diberikan untuk pencegahan eksaserbasi, memberikan manfaat paling besar dan harus dimulai jika terdapat setidaknya 2 dari 3 gejala seperti peningkatan sesak nafas, peningkatan volume sputum, peningkatan purulensi sputum. Kemudian mukolitik selain digunakan pada batuk, ternyata PPOK membutuhkan karena memerlukan pemecah dan pengeluar dahak. Contohnya ada asetilsistein, guaifenesin, dan ambroxol. Mekanismenya mengencerkan dahak dengan cara menghancurkan polimer mukus dan meningkatkan hidrasi mukus, sehingga mukus lebih encer dan lebih mudah dikeluarkan. Tadi adalah antitusif untuk menekan batuk pasien. Contohnya dextromethorphan dan kodein. Tata laksana terapinya. Klasifikasi derajat keparahan, keterbatasan aliran udara ekspirasi pada PPOK ini berdasarkan VEP1 pasca bronkodilator. Nanti dibagi menjadi gold 1 sampai dengan 4. Untuk menentukan gold 1 sampai 4 atau ringan, sedang, berat, ini adalah dari diagnosa dari dokter. Kita tidak perlu menghafal, tapi kita pahami aja terapi yang sesuai untuk pasiennya. Berikut tata laksana farmakologis berdasar pengelompokan PPOK. Kalau ada 2 standar seperti ini, kita ikut di tahun yang paling baru ya, Bu, 2023. Di 2023 ternyata C dan D ini kayak di-merger menjadi golongan E. Pada gold A, itu pilihan utamanya adalah beta agonis 2 yang kerja panjang atau laba dan atau antikolinergik kerja panjang atau lama. Kemudian alternatifnya SABA sama, obat lain yang disarankan adalah theophylline. Pada B, golongan B itu kombinasi beta 2 agonis kerja panjang atau laba dan antikolinergik kerja panjang atau lama. Jadi dikombinasikan. Kalau yang A tadi pilihan ini dikombinasikan. Alternatifnya lama atau pada obat lainnya adalah SABA dan atau sama, dikombinasikan dengan sama atau theophylline. Dan yang CD ini di 2023 dikategorikan menjadi satu golongan. Pilihan utamanya adalah kombinasi beta 2 kerja panjang atau laba ditambahkan dengan antikolinergik kerja panjang atau lama atau kombinasi 3 obat agonis beta 2 kerja panjang, kemudian antikolinergik, kemudian kortikosteroid. Jadi kombinasi 3 laba, lama, dan ICS. ICS sebagai inhaler direkomendasikan dibandingkan inhaler multiple karena lebih nyaman dan efektif. Kemudian alternatifnya adalah lama, kombinasi dengan roflumilast atau kombinasi agonis beta 2 kerja panjang dan penghambat fosfodiesterase 4, laba roflumilast atau kombinasi beta 2 kerja panjang ditambahkan dengan ICS. Obat lainnya adalah SABA dan atau sama, theophylline, carbocysteine, dan asetilsistein. Kemudian tata laksana eksaserbasi.
PPOK exacerbasi akut adalah perburukan gejala respiratorik yang bertambah dari hari ke hari. Jadi semakin buruk kondisi pasiennya dan memerlukan terapi. Exacerbasi pada PPOK dapat dipresipitasi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah penyebab yang paling sering seperti infeksi saluran nafas, baik virus maupun bakteri. Tujuan utama adalah meminimalisir dampak dari exacerbasi dan mencegah terjadinya serangan exacerbasi berikutnya. Terdapat 3 kelas medikamentosa yang digunakan pada serangan exacerbasi, yaitu bronchodilator, kortikosteroid, dan antibiotik. Ini untuk pendekatan pemberian terapi antibiotik pada PPOK exacerbasi bukan ya, dikategorikan dulu. Apakah pasien termasuk moderate to severe yang ada 2 atau 3 tanda di gejala di kardinal. Apakah dia no major risk atau resikonya itu bukan yang mayor atau punya lebih dari 1 resiko mayor. Kalau tidak ada resiko mayor, terapi antibiotiknya adalah beta-lactam, doxycycline, trimethoprim sulfamethoxazole, cephalosporin generasi kedua dan ketiga, kemudian extended spectrum macrolida dan telithromycin. Sedangkan yang ada faktor resiko besar lebih dari sama dengan 1 itu beta-lactam ditambah yang beta-lactamase, fluoroquinolone, atau apabila ada faktor resiko resisten terhadap Pseudomonas, maka pertimbangan cipro, levo, beta-lactam dengan beberapa kondisi lanjutan. Apakah ada perbaikan selama 72 jam atau tidak? 72 jam berarti 3 hari ya? Apabila ada perbaikan, ganti ke antibiotik oral, kemudian apabila perlu diberikan vaksinasi influenza, dan hentikan merokok. Tapi kalau tidak ada perbaikan, berarti reevaluasi histori, kemudian dicek kultur sputumnya, dan perluas spektrum antibiotik yang sudah digunakan. Ini ada beberapa saran terapi. Pertama, antibiotik disarankan untuk beberapa kondisi besar seperti ada dyspnea, sputum production, kemudian sputum purulent, dan lain-lainnya. Bisa nanti dibaca lagi untuk antibiotik, kemudian kortikosteroid baik oral maupun intravena digunakan 5-7 hari. Kemudian bronchodilator ini bisa dalam bentuk MDI dan DPI. Dia efektif dalam bentuk nebu, kemudian ada beta agonis yang dapat meningkatkan pengeluaran mukus atau long acting beta agonis atau LAMA, long acting antimuskarinik. Berikutnya adalah kontrol oksigen terapi, titrasi oksigen sampai saturasi lebih dari 90%. Monitor gas darah, dan apabila diperlukan penggunaan mechanical ventilator. Apabila tidak ada perbaikan ya sudah tidak bisa merespon terhadap penggunaan obat, maka ventilator ini menjadi saran terakhir. Oke, kita lanjut dulu pembahasan soal nomor 6. Seorang laki-laki 56 tahun mengalami PPOK karena semasa mudanya aktif merokok. Obat berikut digunakan dalam terapi PPOK untuk mencegah bronkospasme melalui blokade reseptor muskarinik kecuali D, Kak. Kenapa? Karena antimuskarinik itu dari golongan kalau nggak lama long acting antimuskarinik atau yang sama short acting antimuskarinik. Contoh obatnya ada triotropium, ipratropium, clidinium, glycopyrronium. Maka salbutamol tidak termasuk dalam
anti-muskarinik agen karena salbutamol masuk dalam apa? Bronkodilator ya. Dia masuknya laba atau saba? Lama? Bener? Sudah dicek? Sabah, Kak. Oh, saba. Dia masuk saba ya. Apa yang termasuk dalam lama long acting anti-muskarinik? Kok lama lagi? Laba. Apa yang masuk laba? Sal? Salmeterol. Sama? Flu? Kortikosteroid mah ini ya, kortikosteroid. For apa? Formoterol. Iya, formoterol. Betul ya, yang lain seperti salbutamol, terbutalin itu masuk dalam short acting beta agonis. Yang masuk dalam sama lama itu tiotropium, aclidinium, glycopyrronium, ipratropium. Sedangkan salbutamol dia masuk dalam beta 2 adrenergic, bukan antagonis muskarinik. Gitu ya. Aman? Aman, Kak. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 7. Pasien laki-laki TNY 65 tahun mengalami PPOK dan harus segera mendapatkan terapi. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait penggunaan roflumilas pada pasien PPOK? Roflumilas tadi disarankan digunakan pada PPOK. Apakah bronkodilator? Apakah untuk PPOK ringan? Apakah dia inhibitor PDE4? Apakah hanya untuk akut atau tidak boleh digunakan bersama dengan ICS? C, Kak. PDE4, Kak. C. Dia merupakan inhibitor PDE4. Jadi tadi ya di sini ya dia digunakan kalau PPOK-nya ini sudah parah, grade-nya itu D atau mungkin sudah dijadikan satu ke E. Roflumilas ini menjadi terapi kombinasi. Kalau kondisi eksaserbasi atau kondisi asmanya ini asma lagi. PPOK-nya ini sudah parah. Gitu ya. Akut enggak, mungkin kalau akut kita lebih butuh ICS, inhalasi kortikosteroid, dia punya mekanisme kerja yang cepat dalam melegakan saluran pernafasan seseorang. Bronkodilator utama, bukan bronkodilator. Tanpa eksaserbasi juga enggak, karena dia digunakan pada kondisi asma yang mengalami perburukan. Oke. Aman? Atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut? Kak, permisi mau tanya. Ya, boleh. Kak, mau tanya caranya kita menentukan pilihan utama, pilihan alternatif, itu gimana ya Kak? Kayak kita menentukan second line, first line, third line, kayak gitu. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi, dalam menentukan terapi klinik utama itu biasanya kita lihat kondisi pasiennya, apakah bisa atau tidak menerima terapi lini pertamanya. Katakan kalau penggolongan apakah grade A, grade B, C, D, E ini kan sudah dari diagnosa dari dokternya. Dia PPOK masuk dalam gold standarnya A, atau B, atau C, atau D, atau E. Tapi untuk memilih pilihan terapi utamanya, itu lihat kondisi pasiennya. Apakah bisa atau tidak dapat obat pilihan utamanya. Gitu. Misalnya pasien A, dia masih dikategorikan gold-nya itu A, dan masih bisa menggunakan agonis beta 2 kerja panjang, atau LABA atau LAMA.
Karena dia pilihan bisa laba atau lama dan tidak ada kontraindikasi, maka boleh digunakan pilihan utama ini. Apabila ada kontraindikasi penggunaan laba atau lama, misalnya pasiennya tidak bisa menerima obat ini karena efek sampingnya sangat dirasakan, apakah mulut kering atau dia sering berdebar-debar karena penggunaan obatnya, maka pilihan alternatif akan disarankan oleh dokter. Misalnya pertama pakai laba, nanti switch ke Saba gitu. Lama kemudian switch ke sama, seperti itu. Biasanya yang akan digunakan lebih awal adalah dari pilihan utamanya. Ketika ada kondisi tidak bisa menerima atau obatnya tidak ada, kegagalan terapi dengan obat yang termasuk dalam pilihan utama, maka akan dinaikkan ke pilihan alternatifnya. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, kalau aman saya izin lanjut dulu ya. Kita masuk ke pembahasan Roflumilas dulu. Tadi ini merupakan obat PPOK yang memang dia belum begitu banyak dikenal, tapi memang sudah jadi pilihan apabila PPOK-nya itu sudah grade-nya itu paling tinggi. Digunakan juga sebagai mencegah dari obstruksi kronis atau COPD. Untuk mengurangi resiko COPD eksaserbasi pada pasien dengan COPD yang diasosiasikan pada bronkitis kronis, kemudian ada riwayat eksaserbasi. Tuh, kita lanjut dulu ya teman-teman ke soal nomor 8. Seorang pasien PPOK, Tuan U, 66 tahun, datang ke dokter untuk melakukan kontrol kondisi kesehatannya. Pasien tersebut dengan riwayat eksaserbasi berulang dan eosinofil darah lebih dari sama dengan 300 sel per mikroliter. Dokter akan memberikan rekomendasi penambahan obat berikut. Kira-kira apa yang akan ditambahkan untuk kondisi ini? Yang B, ICS. Yang ICS, Kak. Oke, kita coba ya. Eosinofil tinggi, lebih dari sama dengan 300 sel per mikroliter. Ini menandakan bahwa adanya inflamasi eosinofilik dan pasien ini merespon terhadap ICS atau inhalasi kortikosteroid dengan menekan inflamasinya. Tuh, maka ICS menjadi pilihan untuk kondisi pasien ini. Aman? Apakah boleh dilanjut dulu? Boleh, Kak. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke materi teknik sesi pertama sebelum nanti teman-teman akan lanjut ke Kagayu. Ini tentang batuk di saluran pernafasan. Akan lebih sederhana dibandingkan kita belajar PPOK atau COPD tadi. Jadi, sebenarnya sudah di-spill di materi-materi awal bahwa dalam obat batuk itu ada 3 golongan utama. Antaranya adalah, pertama adalah antitusif. Antitusif ini digunakan pada kondisi batuk non-produktif. Apa artinya batuk non-produktif? Tidak keluar purulen atau tidak mengeluarkan dahak. Tujuan dari penggunaan antitusif adalah menghambat refleks batuk dengan cara menekan batuk pada medula. Jadi batuk kering itu tidak ada sesuatu yang harus dikeluarkan sebenarnya. Maka
Tujuan terapi ini adalah menghentikan batuk dengan menekan refleks batuknya. Contoh obat yang masuk dalam antitusif adalah kodein, noscapin, dextromethorphan, antihistamin. Kita tahu bahwa dia ada kaitannya dengan kalau kita belajar konstipasi tadi. Kodein masuk dalam opioid, noscapin juga masih turunan dari kodein. Kemudian dextromethorphan, antihistamin tadi juga dia resiko terhadap efek samping konstipasi. Nah, penggunaan antitusif ini dia ada kaitannya dengan konstipasi. Berikutnya adalah golongan ekspektoran. Mulai dari ekspektoran dan mukolitik ini digunakan untuk batuk produktif. Artinya untuk batuk yang mengeluarkan dahak atau ada produksi dahak. Bedanya apa ekspektoran dengan mukolitik? Pertama, ekspektoran itu punya mekanisme meningkatkan volume sekresi bronkial, kemudian menurunkan viskositas putum. Yang ketiga adalah untuk batuk berdahak kronis, dia punya mekanisme memicu batuk. Kenapa memicu batuk? Semakin pasien itu batuk, dahaknya akan mudah dikeluarkan. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu misalnya keluarganya atau siapapun minum OBH itu batuknya nggak akan semakin mereda. Biasanya batuknya itu lebih parah karena kondisinya adalah gatal. Kenapa gatal dan tidak bisa berhenti batuk? Karena memang refleks dari obatnya adalah membuat batuk dan si dahaknya itu mudah dikeluarkan. Gitu. Selain GG mungkin ada amonium klorida, kemudian ada sodium dan potasium sitrat. Berikutnya adalah golongan mukolitik. Mukolitik ini dia tidak ada peranan yang besar terhadap menyebabkan batuk terus, tapi dia punya peran dalam memecah sputum. Sputum atau dahak itu kan sifatnya kental gitu. Dengan penggunaan mukolitik ini diharapkan lebih mudah pecah dan nanti akan keluar dengan bantuan ekspektoran. Contoh dari mukolitik ada bromheksin, asetilsistein, ambroxol, dan karbosistein. Ini aman ya. Kalau terapi batuk harusnya teman-teman sudah hafal, sudah di luar kepala. Di luar kepala itu maksudnya hafal dan paham, bukan di luar kepala lupa ya. Oke, kita coba sambil membahas untuk soal nomor 9. Pasien perempuan datang ke apotek dengan keluhan batuk berdahak dengan kondisi hamil. Pasien tersebut berkonsultasi untuk mendapatkan obat batuk. Sebagai seorang apoteker, obat apa yang dikontraindikasikan? Ada yang tahu obat mana yang paling tidak direkomendasikan untuk ibu hamil? Guaifenesin. Ergostein. Ada jawaban lain? Guaifenesin kan? Guaifenesin. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, kita coba cek ya. Ternyata jawabannya adalah ergostein. Ergostein ini termasuk dalam obat baru dari golongan obat batuk. Dia belum ada penelitian yang mengatakan bahwa ergostein ini aman. Kalau kita belajar tentang indeks kategori kehamilan, itu kita akan tahu dari standar WHO, FDA, itu ada obat dengan kategori A sampai dengan X. Paling aman itu adalah obat kategori A. Pada kategori A, obat ini masih relatif aman digunakan. Tidak ada resiko pada janin. Maka tidak ada kemungkinan kerugian pada janin. Kemudian kategori B, ini ada
resiko ke janin, tidak ada resiko ke janin dan tidak ada penelitian pada wanita hamil yang menunjukkan resiko pada janin atau penelitian pada binatang menunjukkan adanya resiko, tetapi terkendali pada wanita hamil. Jadi, dia tidak ada resiko pada ibu hamil yang B. Yang C ini adalah adanya resiko dan tidak ada penelitian terkendali pada wanita hamil atau tidak ada penelitian pada hewan atau ibu hamil dengan obat tersebut. Nah, kategori C ini dia masih memilah-milah antara manfaat dengan resikonya. Apabila manfaat lebih besar daripada resiko, obat yang kategori C ini masih bisa digunakan. Contohnya di soal ini ada Ambroxol. Kemudian D, ada bukti ternyata resiko pada janin, tapi mungkin ada kondisi tertentu keuntungan lebih besar daripada kerugian. Dan yang terakhir, X ini jelas dia kontraindikasi karena ada risiko pada janin yang jelas berdasarkan penelitian pada hewan maupun manusia bisa menyebabkan teratogenik. Maka risiko pada ibu hamil lebih besar dibandingkan manfaatnya. Gitu. Jadi untuk jawaban nomor 9 yang paling tepat adalah ergostein. Untuk guaifenesin, ada yang sudah cek kah? Dia indeks kategori kehamilannya apa? Untuk Ambroxol, ini C, guaifenesin juga C. Sekarang pertanyaannya, kalau misal obat apa yang paling aman, obat batuk yang paling aman untuk ibu hamil? Kalau misalnya di apotek ada atau di rumah sakit ada sediaan Silex, ini obat batuk yang hitam, dan dia hanya kandungannya adalah ekstrak tanaman. Ada ekstrak timi, ekstrak primule, kemudian kalau nggak salah ada beberapa ekstrak-ekstrak dalam satu sediaan ini kita boleh sarankan karena memang relatif lebih aman daripada obat-obat tadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut soal nomor 10? Aman, Kak. Kita lanjut ya, soal nomor 10. Ibu U 27 tahun sedang proses menyusui anaknya. Ibu tersebut sedang batuk kering dan oleh dokter diberikan obat kodein. Kapan sebaiknya kodein diminum? Kak. Kak. Kenapa? Karena kodein ini disekresikan melalui ASI. Supaya tidak ada bahaya untuk si bayinya, maka disarankan untuk ibunya itu pumping terlebih dahulu untuk stok ASI bagi anaknya. Setelah itu minum obat. Nah, setelah minum obat kita berikan jeda beberapa waktu dulu. Kalau kita sambil baca-baca itu nanti dicari dulu ya berapa lama jedanya. Sambil lihat di tes tengah atau lihat dari farmakologi obatnya. Ini kalau saya sambil lihat di Medscape, onset dari kodein 30-60 menit. Durasinya 4-6 jam. Waktu paruhnya 3-4
jam. Jadi mungkin amannya penggunaan obatnya mungkin 2 kali sehari. Kalau misalnya digunakan 2 kali sehari, berarti ya amannya adalah lebih dari 5 jam baru dia boleh pumping lagi. Gitu. Maka untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah pumping lebih dahulu untuk stok kemudian minum kodein. Karena disekresikan melalui ASI, maka berpotensi mempengaruhi bayi. Oleh karena itu, penggunaan kodein pada ibu menyusui harus sangat hati-hati. Sebaiknya dihindari kalau benar-benar diperlukan atas rekomendasi dokter baru boleh digunakan. Caranya adalah pumping terlebih dahulu, kemudian minum kodein. Nah, selama minum kodein, misalnya 5-8 jam setelah minum obat itu ASINya nggak boleh diberikan kepada bayinya, tapi tetap harus dikeluarkan, seperti itu. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 10. Ada yang mau didiskusikan? Sudah tidak terasa sudah hampir 1,5 jam sesi pertama, sebelum nanti teman-teman akan lanjut ke sesi kedua, dan game dulu, baru itu lanjut ke sesi kedua. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Punten Kak mau tanya. Iya, boleh, silahkan. Apakah semua obat yang berbahan herbal itu aman untuk busui atau bumil? Tidak semua, harus dipastikan kembali. Karena metabolit sekunder itu juga ada yang tidak aman. Gitu ya. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aku mau tanya Kak, Iya, boleh. tadi kan dibilang bahwa setelah minum kodein itu harus pumping lagi ya Kak. Itu untuk Iya. apa dan berapa banyak yang harus dipumping setelah minum obat itu Kak? Oke, kalau tujuannya kenapa? Karena untuk mengeluarkan ASI yang memang terkontaminasi si obatnya itu, gitu. Karena kalau misalnya tidak dikeluarkan dan dikeluarkannya setelah 5-8 jam, kan otomatis karena obatnya tersekresikan di ASI, akan tetap ikut keluar setelah dia ditahan tidak pumping selama dia minum obat. Gitu. Tadi pertanyaan keduanya apa? Sampai berapa banyak dikeluarinnya? Oh, kalau berapa banyak? Tidak ada takaran milian, cuman dikeluarkan rutin seperti pada umumnya. Kemudian nanti ketika sudah lewat masa obatnya, tadi 5-8 jam ya, karena dia waktu paruhnya 4 jam, maka setelah itu, nah obat, misalnya obat, terus habis itu 5-4 jam setelah minum obat, baru itu pumping yang boleh diberikan kepada bayinya, gitu. Kalau takaran milian sih nggak ada takaran milian, biasanya patokannya adalah berdasarkan jam dari yang obat itu diminum, gitu. Oke, makasih Kak. Oke, ada lagi yang lain? Kak mau tanya, Ya, boleh. yang kategori C sama D itu sama ya Kak? Jadi dilihat dulu keuntungannya itu lebih besar daripada resikonya gitu ya Kak? Iya, betul. Terdapat bukti adanya resiko pada janin, tapi mungkin ada kondisi tertentu keuntungan lebih besar. Kalau yang C, itu tidak ada kondisi mengancam jiwa. Misalnya ya butuh obat batuk, adanya ambroxol. Padahal ada obat lain selain ambroxol gitu, paham nggak? Tapi kalau yang D, misalnya kondisi pasiennya ini memang perlu obat itu, misalnya ibunya ini shock gitu ya, perlu epinefrin, kemudian perlu atropin sulfat yang memang sebenarnya saya nggak hafal sih apa kategori kehamilannya atropin maupun epinefrin. Ini contoh aja. Pada kondisi yang D ini biasanya obat ini memang digunakan karena kondisinya sudah mengancam jiwa. Gitu. Apakah sudah menjawab?
Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, sambil saya cek di kolom chat ya. Di kolom chat aman, tidak ada pertanyaan. Apakah boleh dilanjut dulu? Jadi teman-teman nanti akan persiapan untuk kuis dan istirahat sebelum lanjut ke sesi kedua. Oke, 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi pertama kita cukupkan. Teman-teman tunggu instruksi dari Kak Berli, dari Kakak admin. Oh, ini sudah keluar. Teman-teman boleh istirahat 10 menit sampai dengan 20.09 sampai itu. Nanti teman-teman akan melaksanakan game selama 5 menit yang ada dalam link Word Wall. Silahkan diklik linknya dan mengikuti kuis. Mungkin itu dari saya. Kalau teman-teman ada yang masih ditanya